Hei, abang empok cancingnya babe buset belum pada subscribe apa ya? Ayo buruan subscribe channel Entertainment Garasi Papa B. Pokoknya bikin ente terbakar. Oke? Suara-suara sumbang mengenai Mas Tukul ya dari pokoknya. media A, media B, Iya. ada yang bilang pasti Mas Tukul meninggal. Iya, itu. Ada yang bilang Mas Tukul begini begitu. Bahkan sampai malam ini ada loh yang WhatsApp saya. Ini ada berita-berita hoax yang dimana ada berita-berita Mas Tukul meninggal. Kan seperti itu ya. Menurut saya sih kasihan ya. Maksudnya ya kayak nggak ada berita lain gitulah. Diputar. Bong, Jangan main gitar. Berisik. Lu bisa dibilangin gak sih? dan gua kagak nyanyi, gua siul doang. Nggak nyanyi siul doang. Sama aja bersuara. Konsentrasi gue hilang jadinya ini. Malah main gendang. Lah kan gua kagak main gitar. Ya itu main gendang. Aduh, ada apa sih? Dang, Tal. Madam. Kebiasaan deh kalau jam-jam segini berantem aja. Nggak ada gitu, nggak ada kata berantem. Selalu berantem, tem. Ini madam, besok kan Gimana? saya mau ujian. Ujian? Kuliah? Enggak. Oh. Macul. Oh, sejak kapan ujian? Kamu ngasih tahu dia ujian? Saya nggak tahu. Oh. Saya nggak bisa ujian juga. Ujian Les apa? biola. Besok saya ada ujian matematika, madam. Oh. Si Dadang nggak bisa diem, main gitar terus, saya keberisikan. Lu tuh ya kadang-kala ya, Tal. Lu matematika lu apalin. Harga-harga pelek lah kagak lu apalin. Kalau harga pelek mau udah di luar kepala semua, Udah di luar madam. kepala dong ya. Madam kan mau ada tamu nih. Oh, gitu? Mau ada tamu, mau ada investor. Wow, barang nih. Bu, ya barang dong. Geda barangnya. Bukan main. Nah, dia itu bakal nanya-nanya. Bukan nanya. Jawab. Jawab. Tapi ngomong-ngomong ini nih, Tal. Kenapa? Bedak emak udah habis, madam bedaknya udah habis tuh, liatin ini putih, ini hitam ya. Oh, iya. Belilah itu bedak. Ya, tenang Soalnya aja, ini madam. orangnya luar biasa banget, ganteng. Aduh, ganteng banget deh orangnya yang bakal jadi investor kita ini. Jadi makin penasaran nih. Ya kan? Yaudah, sebentar ya. Biar Yaudah. Ata beliin bedak dulu. Sana. Mau bedak yang merek pil dambung? Jangan. Merek Cobra. Oh, merek Cobra, buset. Matok gitu. Yaudah, sebentar ya. Itu bedak apa gelasan itu? Siapa sih, madam? Kira-kira tuh? Ada. Udah lama, temen lama. Long time no see, bahasa kerennya. Makanya, kalian udah pada berantem deh. Kalau lagi pada berdua, kadang-kadang pusing. Tapi ngomong-ngomong, emang kemarin terigu udah habis pakai beli bedak. Udah, buat mainin anak-anak tuh. Oh gitu. Mak, nih tamunya udah nyasar ke sana kemari. Untung ketemu sama saya di depan. Mamiku Ya ini. ampun. Apa kabar? Jangan nyerendeng-nyerendeng. Ya ampun, apa kabar Mr. Kim? Baik. Ya ampun. Gimana? Aman kan perjalanan? Wah, luar biasa aman, sukses. Ini aku pernah lihat nih. Iya. Hah? Lihat di mana? Di radio. Ini tamu kita, Dang. Oh, ini yang calon ditunggu-tunggu. investor kita, ini yang bakal kita tunggu-tunggu. Madam, kasihan ini ambeien. Iya. Iya, duduk. Sering lupa Boleh nih dong. kalau udah ketemu orang di mana? Iya, duduk di sini dong. Udah, ikut saya di sini ya, Mama Iya, deh. di sini, Di sini ya. Padam, ini siapa sih ngomong-ngomong? Itu bosnya, emang sama itu bosnya emang 11-12. Ini apa nih? Iya, aduh, senang sekali bahwasanya malam hari ini kita kedatangan Mr. Kimon. Luar biasa. Dan Mr. Kimon ini adalah manajer artis kondang dari salah seorang tokoh komedian legend kita. Saya pernah lihat tuh.
Madam. Yang tadi itu, tahu. Oh, yang kembali ke tank top. Yang begini-gini nih, Madam. Iya, begini. Oh. Manajer dari Mr. Tukul Arwana. Ini suatu kegirangan kita nih. Kita undang. Wah, masa Bukan kegirangan lagi. Kegiringan. Udah tante girang ya. Kayak burung dara digiring. Iya, sehat Mr. Kim. Alhamdulillah. Iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya, senang sekali. Pokoknya saya senang sekali kalau melihat aura-auranya Mr. Kim ya. Beda kayak waktu masih diproduksi ya. Agak aura-auranya agak hawur-hawuran. Bahwa itu berantem aja sama temen-temennya ya. Say. Ember, tolong benerin duduknya. Madam, ini kosong banget Iya. meja, kagak malu apa? Iya. Tal, Iya. mana? Ini aduh investor kok masa kosong banget. Oh, tenang aja, Madam. Mas Kimon mau minum apa? Aku sih biasanya ini ya, whisky. Whisky. Iya, kalau Siap, enggak ini deh air tajin aja deh, Iya. nggak apa-apa. Sama tetelan. Sama tetelan. Oh, kebetulan Haji Jailani tadi tetelannya dibuang Iya, pinggir jalan. Udah saya kumpulin. Iya, tetelan ubi. Siap. Saya tinggal dulu. Ya, makasih ya Tal. Oke. Tuh biasanya. Makasih loh. Saya, anak-anak buah saya Iya. biasakan madam ya. Makasih ya udah diundang ya. Pasti dong. Tapi ngomong-ngomong nih ya, Iya. ngomong-ngomong, Iya. ini kan Ini santai kan? santai. Seperti yang kita ketahui bersama, Iya. gitu kan. Madam, kayaknya Madam agak kesini deh. Takutnya Iya. nusuk aja nih. Iya, Gitu, sebenarnya Mas. baunya kalau begini nih, kalau madamnya udah pada dandan nih, udah dandan cakep Iya. begini, bawahnya pengen nyaplok Makanya. aja. Iya. Ini kan pertanyaan dari semua orang, mungkin bukan Susah cuma amat ini. saya ataupun juga mungkin pemirsa yang ada di rumah. Ini kondisi terakhir Mas Tukul ini gimana sih, Mr. Kim? Oke. Dan kita pengen Mr. Kim di sini bisa menceritakannya kepada Oke. kita semuanya. Kalau kondisi terupdate ya, tadi Din, Madam ya, Madam Didin. Ya. Madam, jadi kondisi terakhir memang Mas Tukul, kalau secara pribadi, saya sih memang setelah 2021, jujur aja saya sudah pokoknya 6 bulan setelah Mas Tukul serangan lah, itu September 2021, saya emang nggak ketemu sama beliau, karena memang ya ada satu hal dua hal lah. Lalu memang yang fokus mengurusi kesehatannya beliau adalah putra-putrinya. Cuman saya hanya dapat update, dapat kabar kalau Mas Tukul ya makin kesehatannya semakin membaik lah gitu. Karena kan Mas Tukul juga Madam boleh geser dikit nggak sih? Lu kayak Yuyu udah saya begini. karena Mas Tukul kan juga melakukan terapi, Iya. fisioterapi, terapi wicara, terus kesehatannya juga dikontrol sama perawat yang 24 jam nungguin Mas Tukul. Jadi ya insya Allah sih Mas Tukul dari hari ke hari dan bulan ke bulan tuh semakin baik. Hanya saja memang recovery-nya lama. Namanya juga stroke disertai pendarahan otak. Gitu tadi. Stroke disertai dengan pendarahan otak. Betul. Mr. Kim, ini dari kabar yang beredar, tentunya kan sebagai orang yang sangat dekat dengan Iya. Mas Tukul Arwana, gitu, ibaratnya meskipun Iya. beberapa karena memang mengharuskan Mr. Kim untuk jaga jarak dengan Mas Tukul, tapi kan pasti kan secara secara kontinuitas komunikasi juga Iya. pasti kan sering juga dong. Iya. Ada yang menyatakan bahwasanya penyakitnya ini adalah penyakit yang tidak biasa. Oke. Dalam arti kiriman lah. serangan. Iya. Serangan itu ya? Bener. Serangan itu. Itu gimana, Mister? Enggak, Kim? jadi sedikit Mr. Kim, menjelaskan ya. untuk dari Madam. berita-berita yang beredar. Iya, gitu. jadi Kasihan sekali kalau misalnya dikatakan seperti itu, Mas Tukul Arwana. Ya, berita yang beredar kalau itu ada serangan jin atau serangan orang-orang yang nggak suka sama beliau atau apa, itu fix, itu bohong. Bohong. Maksudnya memang secara hoax lah itu. Jadi secara medis memang Mas Tukul terkena stroke disertai pendarahan otak, di mana itu sangat fatal, Madam. Jadi memang itu adalah serangan kedua. Serangan kedua. Ya, jadi beliau pernah serangan pertama hanya tidak dirasa. Habis itu serangan kedua biasanya, di mana kalau serangan kedua itu kata dokter, kebetulan
Mas Tukul kan memang dirawat sama Pak Terawan, dipantau sama Pak Terawan, dokter Terawan. Dokter Terawan. Ya, jadi itu serangan kedua sangat fatal sampai akhirnya memang benar-benar fatal sampai sekarang Mas Tukul ya bisa dibilang memang ini banget ya, maksudnya memang fatal banget ya saat serangan stroke itu. Ya proses penyembuhannya sih jadi akan sangat-sangat lama karena di samping memang beliau pun sudah umur ya, jadi recovery-nya juga pasti akan jauh lebih lama gitu. Adi. Nah ini kan pasti juga yang sering dilakukan ataupun juga pasti Mas Kim juga kan ibaratnya sebagai juru bicaranya Mas Tukul dengan begitu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari wartawan, bukan cuma itu juga dari kadang dari netizen yang nakal juga bertanya. Gimana sih Mr. Kim itu untuk ya dalam arti kata menyikapinya gitu? Enggak loh, seperti ini loh kondisinya karena bener loh Mr. Kim yang beredar itu suara-suara sumbang mengenai Mas Tukul yang dari pokoknya media A, media B, ada yang bilang pasti Mas Tukul meninggal. Iya, itu. Ada yang bilang Mas Tukul begini begitu. Bahkan sampai malam ini ada loh yang WhatsApp saya. Ini di bulan Januari ini ada yang WhatsApp saya katanya ada berita-berita hoax yang dimana ada berita-berita Mas Tukul meninggal. Kan seperti itu ya. Kalau keluarga sih, yang setahu saya mereka tidak terlalu pusing menyikapi, tidak ambil pusing lah. Mereka fokus pada pemulihan Mas Tukul. Kalau dari saya pribadi ya, kalau jujur ya, kalau saya pribadi itu sedih banget lah. Masa hanya untuk mendapatkan viewer, hanya untuk mendapatkan like atau apapun itu sampai membuat berita hoax yang dimana ya memberitakan mengangkat beliau meninggal. Itu kan menurut saya sih kasihan ya, maksudnya ya kayak nggak ada berita lain gitulah. Misalkan Mas Tukul makin pulih atau Mas Tukul apa gimana seperti itu ya. Ya jujur aja Mas Tukul memang kan untuk privasi Mas Tukul memang itu kan keputusan keluarga ya, Madam. Jadi keputusan Mas Tukul tidak ada ditampil di media itu pun keputusan dari mutlak dari keluarga besarnya beliau untuk beliau bisa melakukan recovery dengan baik lah, dengan cepat. Kayak kemarin kan sempet kan katanya nggak boleh ditengok kan, Anda pasti dengar kan. Jadi nggak boleh ditengok itu sebenarnya kan ada ininya lah, ada ada sebabnya. Karena memang coba bayangin Mas Tukul seorang legend kita bisa sebutin itu. Mas Tukul seorang artis yang papan atas ya kita ngomong itu. Pasti kan temannya banyak. Tidak hanya dari kalangan artis. Dari pejabat pun banyak, TNI, Polri, bahkan kementerian dan lain-lain. Coba bayangin kalau kita membuka untuk bisa ditengok. Kapan Mas Tukul mau istirahat? Betul sekali. Nah, nanti jatuhnya iri-irian. Iya. Oh di Papua sana Mas. Irian Jaya. Jadinya kan saling iri. Ini boleh nengok, ini nggak boleh gitu kan. Ini boleh datang, ini nggak boleh datang. Betul. Mr. Kim, mohon maaf. Madam, lalu ini istirahatnya kemana ini? Nggak tahu, udah sampai bedak emak nggak. Ya dimakan di situ aja. Aku samperin dulu deh. Ini dia orang yang Maaf banget nih Mas Kimon. Iya. Ini belinya di Baghdad jadi jauh. Mr. Kim. Mr. Kim. Silakan Mas. Mr. Kim. Ini piring-piring terbang. Teko ajaib. Dia masih tetap lucu ya. Dulu. Ini digosok-gosok keluar jinnya nih. Nanti yang tukang edit, tolong dong kasih asap. PR tukang edit. Mas, silakan Mas. Ini pisang goreng. Ini pisang bukan sembarang pisang, Mas. Tapi itu pisang apa? Ini pisang apa? Pisang goreng. Ini minyak gorengnya diambil dari Zimbabwe. Pisangnya dari Kongo. Ditambah sedikit madu lokal dari Pulau Sumbawa. Ditambah sedikit madu dari Pulau Sumbawa. Dan garam dari Pulau Madura. Piringnya dari China. Dari China. Nah, kalau ini uli, Mas. Iya. Ini makanan Uli khas. dari mana nih? Kalau uli dari mana? Dari asli dari Jakarta. Oh, uli dari Jakarta. Cuman ini halus banget karena numbuknya pakai paku bumi. Kok mau orang-orang yang kecelem. Pinter Kamu kan? udah canggih. Anak-anak buah saya pinter kan? Lucu ya. Lucu anak-anak buah saya. Saya makanya terlalu terhibur. Kirim nomor rekening. Silakan.
Iya. Sambil Silakan. dimakan, Ya, Mr. obat paru-paru. Kim. Wih. Boleh ngerokok di sini? Boleh. Boleh, boleh, sambil. boleh. Gak apa-apa lu saya tuangin sendiri. Ini kita tuan rumah biadab ya. Gak apa-apa, agak rumah sendiri ya. Oke. Kalau saya beri sulap. Apa tuh? Kosong. 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 Wih, aku suka ini. Itu minuman gak ada kapoknya, Mas. Kenapa? Jerak. Zera. Berarti cara minumnya gini nih, nggak gini. Gini. Oke. Kembali lagi Ke laptop. ke- Kan dong. Itu laptopnya tuh. Iya, laptopnya itu. Nanti itu juga menjadi salah satu bagian dari pertanyaan kita Iya. mengenai gimmick-gimmickannya Mas Tukul. Iya. Ini kita masih ngobrol. Tapi ngerokok nggak apa-apa ya? Nggak Boleh, apa-apa. boleh. Sekalibernya Mas Tukul dalam apa ya namanya tuh dalam bekerja Iya. gitu loh. Saya tahu Mas Tukul adalah seorang yang sangat luar biasa sekali dalam bekerja. Dia sangat komitmen sekali dengan pendapatannya juga yang sangat besar tentunya. Menjadi salah satu komedian dengan pendapatan ataupun juga dengan penghasilan cukup besar. Dengan kondisi pemulihan penyakitnya Iya. Mas Tukul yang sekarang Iya. ini dari tahun ke tahun, apalagi dalam tanda kutip Mas Tukul sama sekali tidak seperti mohon maaf tidak seperti selebriti yang sekarang ini Iya. tiba-tiba buka rekening dana lah, buka saldo apalah gitu, Iya. buka apa sih namanya Apa sih? Sumbangan. gitu kan, Donasi. gitu kan. Sementara Mas Tukul tidak melakukannya. Padahal kalau misalnya itu mau dilakukan, siapa yang tidak tahu Mas Tukul? Iya. Pasti akan dengan sendirinya orang-orang pasti akan memberi kepada Mas Tukul. Tapi Iya. tidak dilakukan. Iya. Nah, dengan kondisi sekarang Mas Tukul yang masih sakit, masih pemulihan, otomatis kan pasti pengeluaran juga Iya. banyak sekali uang yang Besar, keluar. Itu gimana, Iya. Mr. Kim? Jadi untuk masalah keuangan, setahu saya, Madam, Mas Tukul itu tidak ada masalah. Untuk masalah beliau, walaupun beliau sudah tidak beraktivitas sementara di dunia hiburan, di dunia entertainment, tapi Mas Tukul sejauh ini tidak pernah ada masalah keuangan. Betul, saya tegaskan sekali lagi. Memang yang saya tahu memang ya untuk apa ya bisa dibilang mungkin tabungan beliau masih sangat cukup untuk aset dan tabungan beliau masih sangat cukup untuk membiayai putra putrinya dan Mas Tukul itu sendiri. Jadi ya selama ini memang yang saya tahu memang tidak akan ada donasi, tidak akan ada dana apa minta bantuan-bantuan karena memang sampai detik ini pun ya terakhir kan kemarin kan tayang di FYP kan sama Raffi kan. Apa ya semuanya sih baik-baik aja ya. Nggak ada yang bagaimana itu. Itu Jadi atas kemauan siapa tuh Mas? Tiba-tiba tuh Mas Tukul tuh ingin kembali lagi. Oh ya, maksudnya setelah sekian lama tiba-tiba, pasti pertanyaannya adalah tiba-tiba masuk ke Trans 7 di FYP kan Iya. itu. Kalau ditanyain itu karena siapa ya, kita nggak pernah tahu. Teman-teman Mas Tukul kan banyak, sahabat-sahabat Mas Tukul banyak. Mungkin kenapa beliau ada di Trans 7 saat itu ya memang bisa dibilang Mas Tukul besar di Trans 7 ya, bisa dibilang gitu. Dan Empat Mata kan memang dari Trans 7. Mungkin dari mata keluarganya Mas Tukul adalah ya bisa dibilang ya nggak apa-apa lah sekali-kali kita update memang kesehatannya Mas Tukul langsung di TV nasional di program yang bisa dibilang share ratingnya bagus ya sudah. Tapi kan habis itu ya sudah. Yang penting kan sudah terupdate. Jadi itu bagusnya adalah untuk menghalau berita-berita yang simpang siur. Fotonya Mas Tukul inilah, katanya Mas Tukul itu. Ya sudah. Teman-teman kemarin juga bisa lihat. Bahkan di tayangan YouTube pun masih ada kan kondisi Mas Tukul sekarang dan seperti itu sih. Jadi untuk masalah uang dan masalah apa biaya sehari-hari sih menurut saya memang tidak ada masalah. Ini terus gini, Mr. Kim. Pasti kan otomatis kan ada aset-asetnya Mas Tukul yang tentunya masih banyak lah gitu aset-asetnya Mas Tukul. Ini kita kan sebagai bicara masalah humanisme, humanis sebagai bicara manusia yang Mr. Kim sebagai seorang manajer dari Mas Tukul Arwana gitu yang tahulah udah dari jatuh bangunnya Mas Tukul udah tahu semuanya. Dengan kondisi Mas Tukul yang sekarang gitu loh,
apa sih yang sekiranya aku harus melakukan seperti ini loh untuk Mas Tukul gitu. Dalam tanda kutip sebagai kalau tanda jasa sih tidak, tapi sebagai seorang yang ibaratnya manajer di Mas Tukul, apa sih kiat-kiatnya atau apa sih yang sekiranya masih bisa dilakukan oleh Mr. Kim gitu, yang sekiranya masih bisa mendapatkan sesuatu untuk Mas Tukul gitu loh. Jadi gini, Madam, untuk sebenarnya saya sama Mas Tukul itu kan bisa dibilang sudah, saya secara pribadi itu sudah dibilang itu kan bisa dibilang saya mantan manajernya Madam. Jadi ya memang saya secara profesional memang sudah tidak membackup atau memegang Mas Tukul seperti itu. Karena Mas Tukul juga memang sedang pemulihan, sedang istirahat. Kalau apa sih yang saya lakukan? Mungkin kalau materi ya nggak usah lah, beliau kan berkecukupan, dalam arti ya masih bisa lah menghandle itu semua. Kalau saya pribadi, jujur, Madam, saya itu berapa kali dimimpiin beliau. Tuh, saya sama beliau itu kan bukan setahun 2 tahun, tapi mulai dari saya UPM, jadi pertama saya unit di program beliau, beliin makanan kesukaan beliau, saya tahu semua apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, makanan apa yang dia suka, tempat makanan apa yang dia suka dan dia tidak suka, saya tahu semua. Memenuhi ridersnya beliau lah ya. Betul. Dia tuh nggak suka masuk warung warna hijau. Aneh kan? Saya juga nggak tahu kenapa. Ya nggak tahu itu. Mas Tukul itu kalau misalkan lihat sate kambing, tanyain dulu, ini kambing apa domba? Karena dia tidak makan domba, tapi makan kambing. Beliau paling suka ayam goreng, tapi ayam goreng kampung. Jadi memang ya untuk saat ini saya ke beliau itu tidak ada support apapun kecuali doa. Tuh, kadang kalau dibilang kangen banget. Bahkan malam kemarin itu saya itu kayak buka-buka file lama gitu, Madam. Jadi kayak sempet sih dibilang sedih-sedih karena saya kan tidak bisa bertemu beliau ya. Dia bilang sedih banget karena kan kadang buka terus ya kadang kangen, apalagi tuh sekarang di Instagram ada lah tuh yang kangen Tukul dan lain-lain. Saya buka ya memang kadang saya teringatnya apa? Saat nonton itu ada loh saya di depannya dia mensupport beliau. Selalu mendampingi. Sih, iya. Jadi bisa dibilang ya, bilang sedih, bilang kangen banget. Dibilang sedih ya memang ya gitu. Semua masa ada waktunya, semua waktu ada masanya. Itu saya belajar itu sih, Madam. Jadi ya nggak cuma saya lah di sini, pasti semuanya juga pasti akan mendoakan beliau supaya beliau lekas pulih, lekas syuting. Amin. Itu sih. Ya. Tapi dari pihak keluarga ada nggak sih membatasi nih, misalnya Mas Kimo nih ingin menjenguk nih, ya seminggu sekali bolehnya atau sebulan sekali, atau emang dibebasin untuk melihat setiap hari? Enggak sih, saya memang udah tidak mungkin bahasanya mungkin tidak diizinkan untuk menengok gitu. Tapi nggak cuma saya, banyak lah artis-artis yang susah ya. Paling ya yang setahu saya yang terakhir menengok beliau ya cuman Pak Ade Tarsan, Vega, terus Billy waktu itu sama Maria Vania, terus ya sudah itu aja sih sebenarnya. Selebihnya menurut saya nggak ada. Itu sih. Mr. Kim, yang membuat oke lah meskipun mungkin hubungan kerjasama Mr. Kim sama Mas Tukul kan memang udah, karena memang kondisinya kan memang masih dalam proses penyembuhan, sehingga membuat Mr. Kim juga tidak intens dengan Mas Tukul. Terlepas dari materi yang pernah maksudnya yang namanya kerjasama gitu antara manajer dengan artisnya, apa sih yang membuat Mr. Kim tetap bertahan untuk sosok seorang Tukul Arwana? Terlepas dari masalah materi ya, Mr. Kim. Komitmen. Itu Mas Tukul sangat, beliau adalah pribadi yang komit. Terus kenapa saya saya sama Mas Tukul tuh saling komitmen gitu loh. Yang membuat saya ya di samping memang cuannya ya, di samping cuannya memang ini ada hal-hal yang membuat saya sama beliau itu sama. Satu, kita tuh saya sama Mas Tukul sama-sama suka ayam goreng kampung.
Itu kita suka sama-sama suka sate, sop kambing ya sudah, makanan kita sama. Itu sok aja Mas Tukul disuruh ke tempat steak mana dimakan gitu. Pusing kita makan steak gitu. Justru kalau kita makan ayam goreng ataupun sate kambing ya kita itu. Terus apa ya di sisi lain memang ya banyaklah chemistry ya, keceriaan yang dibangun bersama sama beliau. Di samping tadi ya Kak Didin kita ngomong tidak hanya membahas materi kan, itu sampai di titik beliau terkena stroke baru saya bisa dibilang baru saya berhentilah seperti itu. Sama ini kita saling menjaga kepercayaan, Madam. Itu saya sama Mas Tukul saling menjaga kepercayaan. Mungkin ya Madam juga tahu kan kasus antara manajer dan artisnya itu pasti nggak jauh-jauh lah soal duit. Ya kan sama yang berita yang terakhir update-nya siapa? Jangan pura-pura nggak tahu. Penyanyi dangdut sama itu ya itu kan balik lagi kita saling percaya. Madam itu. Jadi uang kalau misalkan ya saya terbuka, Mas. Ini loh ada pendapatan segini. Ya udah Mon, buat kamu segini, buat saya segini. Clear sampai situ. Nggak ada yang namanya kayak kita main-mainin, nggak ada. Dapat 100 juta, ngomong 100 juta. Satu hal, satu kata yang tidak bisa dilupain dari sosok seorang Tukul Arwana bagi Mr. Kim. Abot. Yang ini loh yang ya ke hati gue. Abot. Nah, abot itu dalam bahasa Indonesia itu berat. Abot. Ya, kadang abot itu kayak kayak celetukan. Satu kata kan kita ngomong abot. Karena apa? Ini sama kayak orang Surabaya ngomong jancok. Itu. Jadi saat senang ngomong jancok, saat sedih, saat marah ngomong jancok, ya kita sama. Saat senang abot gitu. Berat saking senangnya. Tapi kalau saat sedih, saat kesel, abot. Nah, itu beda-beda. Jadi abot itu udah kata yang sangat saya kangenin sama beliau. Misalkan dia datang duduk, nah, Mon, syuting di abot. Nah, berarti dia lagi ngeluh. Tuh, kalau misalkan lagi, syuting di, misalkan, syuting di GTV, abot. Berarti kalau nadanya ceria, abot, berarti dia senang. Yang bisa membedain tekstur badannya ya? Betul, sama ini kiasannya. GTV pasti abotnya senang. Kalau Madam ngomong apapun sama, teksturnya lembut. Kalau Madam kalau ngomong bergerak terus kayak orang aerobik. Tapi ini siapa? Oh, ini baru dia Madam ya. Kita nemu dari mana kemarin? Hadiah Ciki. Aku tahu dia namanya siapa. Ritil. Apa itu? Gak ada sih. Mr. Kim, aku juga mau nanya dong. Boleh. Gini Mas, kan bukan Madam boleh mulu. Belakangan ini kan sering juga di berita-berita kan jadi dari akun-akun nakal nih, yang tadi dibahas sebelumnya kayak untuk naikin subscriber, untuk like, follow dan view segala macamnya. Mereka berani-beraninya kayak bilang kayak Mas Tukul sedang segini, begini dan begini. Di tengah kondisinya Mas Tukul yang benar-benar butuh recovery dan penyembuhan gitu kan. Nah, kalau dari langkah keluarga itu ada kayak menempuh jalur hukum nggak sih Mas ke akun-akun yang nakal-nakal ini gitu? Iya, jadi keluarga itu lebih fokus untuk penyembuhan Mas Tukul. Jadi ya udahlah kita doakan aja supaya ya beliau-beliaunya ini yang menyebarkan berita itu dapat rezeki yang lebih halal. Nggak cuma menyebarkan berita hoax yang tidak bertanggung jawab. Nggak ada sih. Nggak ada menempuh jalur hukum ataupun apa. Apalagi kan tahu sendiri anaknya Mas Tukul kan ada yang polisi. Iya, karena kan lagi tren banget nih Mas ya. Kesenggol dikit lapor jalur hukum. Mas Kim. Ya. Aset apa sih yang dimiliki oleh Mas Tukul sampai ya gue masih sanggup loh tanpa harus minta ini minta itu ke orang lain gitu. Aset apa sih yang masih dimiliki kalau misalnya boleh kita tahu gitu loh. Mas Tukul masih punya kos-kosan. Itu kos-kosannya ya lumayan banyak dan itu kan bisa buat
perputaran beliau. Iya. Terus Mas Tukul aset propertinya juga setahu saya juga masih banyak. Jadi ya salah satunya kosan sih yang bisa Kosan, membuat beliau masih aman sampai sejauh ini. Itu. Sampai aman sampai sejauh ini adalah kos-kosan. Kos-kosan. Mas, punten. Sempet nggak sih Mas Tukul itu, ya kan anak-anaknya kan ada beberapa anak gitu ya. Pada satu titik, aduh gue capek Mon gitu loh. Mon gue capek. Ini aset-aset gue ini kan ada beberapa anak itu. Sempet gak sih mau ngasih tahu kata-kata seperti itu untuk membagi aset untuk anak-anaknya? Kalau kata-kata capek, saya pastikan tidak akan pernah keluar dari seorang Tukul Arwana atau Tukul Rianto. Mas Tukul itu tidak pernah ngomong capek, ngeluh, atau apapun. Ini ada cerita nih. Mas Tukul diare 40 hari 40 malam. Waktu itu syuting 4 mata. Itu ada cerita lucunya. Ini pernah, jadi waktu syuting live, kembali ke laptop. Nah, ngobrol-ngobrol kan. Nah, kalau orang Jawa bilang itu udah kebeletengan. Kebeletengan itu apa ya? Kebelet banget ya. Sudah di ujung tanduk. Di ujung tanduk. Padahal masih ada 1 pertanyaan, 2 pertanyaan. Terus tiba-tiba kembali ke laptop. Terus, nah pemirsa, masih banyak pertanyaan-pertanyaan atau keseruan-keseruan lain sama bintang tamu saya. Jangan kemana-mana, tetap di buat mata lari dia. Clip on masih nyala, jadi itu nyala. Itu, jadi memang itu real story yang kita kenang sebenarnya. Mas Tukul 40 hari 40 malam diare nggak sembuh-sembuh. Dan itu dia masih tetap bekerja pada saat itu posisinya. Dia slogan dia kristalisasi keringat, keeping spirit, apalah itulah bahasa Inggris itu ya. Beliau tetap menjalankan itu. Jadi nggak ada sama sekali beliau itu ngomong capek, ngeluh ataupun apa. Sekalipun dia lagi kesel sama program ini. Dimakan loh ulinya. dari Zimbabwe. Mau nanya dong Mas. Iya. Sempet kangen juga sih sama Mas Tukul kayak jargon-jargonnya gitu Mas. Kayak kembali ke laptop yang seperti ini. Nah, itu awal mula penciptaannya jargon-jargon itu dari Mas Tukulnya langsung atau kayak ada tim kreatifnya gitu? Dari tim kreatifnya sih Mas. Jadi awalnya nama Tukul Arwana itu sebenarnya bukan Tukul Arwana. Oh. Itu namanya Mas Tukul itu dia Tukul Julung-Julung. Awalnya. Iya. Julung-julung. Tapi saya sih katanya beliau ya. Terus jadinya Tukul Lele. Tukul Lele. Nah, akhirnya berubah jadi Tukul Arwana. Tahu nggak yang ngasih nama siapa? Siapa tuh? Ini Mas Tony. Tony Q itu yang memberikan nama Tukul Arwana, penambahan kata-kata Arwana. Jadi bisa dibilang kenapa sih biar berkelas? Arwana kan ikan yang berkelas. Jadi dikasih nama Tukul Arwana sama Mas Tony Q. Nah, begitu juga jargon-jargonnya. Kan orang tuh pasti beranggapan kalau kayak gini kan kayak monyet ya. Iya. Maaf ya, itu kayak monyet gini kan. Gini kan, gini. Iya. Bukan itu. Itu ada artinya. Madam. Apa tuh maknanya? Artinya adalah kalau yang kayak gini, terus gini adalah berbicara yang benar, mendengarkan yang benar, berpikir yang benar, dapat aplaus dari pemirsa. Endingnya itu kembali ke laptop itu ada artinya juga. Nah, itu apa tuh? Laptop itu adalah laksanakan, amalkan Pancasila, Indonesia pasti top. Itu jadi kembali ke laptop, Indonesia harus kembali ke laptop. Maksudnya itulah secerdas itulah beliau untuk secerdas beliau gitu ya. Sampai ke sana arah pemikirannya. Betul, itu. Hal yang tadinya kita anggap kayak apa sih gitu kan. Iya. Tapi ternyata itu ada maknanya. Cuman karena yang ngomong Mas Tukul, ya dikira ngelawak aja setiap hari. Dikira lawakan aja, nggak dikira bercandaan. Padahal itu serius. Luar biasa. Nah, dengan kondisi yang sekarang ini, Mas Tukul yang sedang sakit, tapi pasti kan tetap keep in touch dengan Mas Tukul. Apa sih kesibukan Anda sekarang ini? Nah, iya tuh. Dari kemarin saya pengen nanya.
Apa sih kesibukan setelah Anda ini gitu kan? Pasti ya, ya pasti karena hidup harus terus berjalan dong Ya, pastinya ya. gitu kan. Saya Ya. yakin meskipun Anda tetap keep in touch dengan Mas Tukul gitu. Anda sebagai seorang kepercayaan Mas Tukul, tapi Ya. kan dalam tanda kutip dapur kan harus tetap ngebul gitu. betul. Sekarang. Ya, Itu ngapain Di gitu ya? California tuh ngebul banget. Kebakaran. Los Angeles, California. apel-apel kayak perkebakaran ya, Say. Mungkin kalau kita nggak diundang. Kalau aktivitas saya, Madam, sekarang adalah setelah sama Mas Tukul kan, saya itu ditawarin lagi balik ke stasiun TV. Cuman setelah dipikir-pikir lagi, ya waktu itu kan jujur setelah sama Mas Tukul saya masuk ke RTV. Masuk ke RTV, setelah masuk ke RTV memang saya dirasa ya kayak apa ya? Bukan bosen sih, cuman pengen challenge yang lebih menarik aja, men-challenge diri lah gitu. Akhirnya saya membuka perusahaan sendiri itu di tahun 2022 November. Oh, baru ya? Ya, perusahaan saya namanya Taskop ini kan di Taskop. Bukan Bukan ya. Transkop. Memang saya lahir iya. besar di Transkop, tapi Iya. saya Taskop. Terima kasih Mr. Kim untuk hadirannya Terima kasih di juga kesempatan hari ini. Semuanya. Ya, jangan lupa langsung tanda tangan ya. Tanda tangan apa? Yang biasa ini Iya. dengan itu rencana kita, Oh, kerjasama kita. Memperbesar perusahaan velg Madam Indonesia. Betul. Saya bikinin PT nanti. Iya dong Saya bikinin PT. harus. Jangan lupa PT 4 juta, CV 3 juta. Halo Sobat Taskop, lagi ada promo nih. Wih, Promo. boleh tuh Madam, kita mampir ke sono. Iya. Langsung saya bikinin PT free. Wih, tanpa biaya. Hah? Tanpa Ya, Ya udah. free tanpa biaya lah. Free. Pokoknya masuk dikasih. Iya, kasih duit. Enggak. Disuruh masuk. Gitu. Pastilah buat teman-teman apa ini. Apalagi kita kan ada perusahaan, ada usaha baik, ada legalitasnya supaya menambahkan trust, menaikkan kredibilitas gitu. Banyak lah keuntungan pembuatan legalitas usaha. Iya. Heeh. Yang Mau free bikin lah ya. mau bikin manajemen artis kan? Beres. Iya, dia tahu semuanya ya, Wak. Ya udah ya, Say. Tamu kita ini sangat sibuk sekali dan juga waktunya juga sangat terbatas banget gitu. Terima kasih banyak nih. Terima kasih Mas Kim. banyak Mr. Kim Sama-sama. sudah mampir di Veranda Diandra hari ini. Sukses selalu. Terima kasih. Sampaikan salam kami kepada Mas Tukul Arona. Kita kangen dengan jargonnya Mas Tukul dan kita kangen dengan coletannya Mas Tukul. Terima kasih Terima supportnya, kasih. doanya teman-teman semua supaya Mas Tukul bisa sembuh, Amin. bisa syuting lagi, bisa beraktivitas lagi sama semuanya. Oke. Ditutup deh Madam. Iya dah. Oke pemirsa, Salah. ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Iya. Saksikan terus Fernanda Diandra. Fernanda Diandra setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tetap Jumat, Mas.